Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi bersama dengan Pak Ark. Di sini, pada kesempatan pertemuan kita meskipun secara daring, kita akan bahas lebih lanjut setelah kemarin bahas mengenai benua-benua, kita akan membahas satu persatu, terutama mengenai negara maju terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai negara Jepang. Apa saja yang ada di sana, ciri khasnya, dan juga mengapa negara tersebut dapat digolongkan sebagai negara maju di kawasan Asia. Sebenarnya Pak Argan akan tampilkan, Pak Argan menghimbau supaya anak-anak semuanya tetap di rumah aja, dan kalau dengan sangat terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker. Nah, kondisi alam negara-negara di dunia. Salah satu ciri-ciri dari negara maju yang Pak Arkan sampaikan tempo hari adalah masyarakatnya itu kebanyakan hidup di perkotaan. Berbeda dengan negara berkembang yang hidup di pedesaan. Kalau dalam istilah sosiologi, di mana masyarakat yang hidup di perkotaan itu adalah patembayan, sedangkan yang hidup di desa atau di kampung itu adalah paguyuban. Salah satu ciri paguyuban yaitu masih adanya gotong royong. Jepang, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Jepang atau negara Jepang? Di antara kalian, tentunya ada yang tahu berapa di antaranya merek pakaian Uniqlo itu dari Jepang. Yang lain, kalau kalian itu punya kendaraan dengan merek Honda, Mitsubishi, Kawasaki, Suzuki, dan lain sebagainya, itu juga merupakan produk buatan Jepang. Menurut mitologi tradisional Jepang, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Di Jepang, karena dipimpin oleh seorang kaisar, maka ini tergolong sebagai negara monarki. Ada negara lain yang menganut sistem monarki, diantaranya Saudi Arabia yang dipimpin oleh Sultan. Dan di Jepang sendiri, sistem monarki ini tidak terputus sampai saat ini. Orang Jepang meyakini bahwa kaisar atau raja mereka ini merupakan keturunan dari Amaterasu atau dewa matahari. Jepang juga identik dengan adanya samurai. Makna samurai sebetulnya adalah mereka yang melayani hadir dekat dengan kaum bangsawan, atau dapat dikatakan mereka adalah satria yang melindungi kaum bangsawan. Pada akhir abad ke-12, samurai menjadi hampir seluruhnya identik dengan bushi, dan kata itu erat dengan satria kelas menengah dan atas. Samurai memiliki kode etik yang dikenal dengan Bushido atau semangat Bushido, di mana ketika mereka itu melakukan kesalahan, mereka berani mengakui dan juga berani bertanggung jawab, bahkan dengan cara seppuku atau bunuh diri, mempersembahkan diri kepada kaisar, yaitu dengan menggunakan katana atau pedang pendek dengan merobek perutnya sendiri atau harakiri itu. Kemudian ada yang membantu memotong kepalanya agar proses tersebut lebih cepat. Itu adalah samurai yang memegang kode etik Bushido. Yang lain yang khas di Jepang yaitu ada flora dan fauna tertentu yang endemik yang tidak dapat ditemukan di wilayah lain. Kita akan lihat satu persatu fauna apa saja yang ada di Jepang. Yang pertama ada tanuki, seperti rubah, tapi ini hanya ada di Jepang. Yang lain, ada kelinci amami atau kelinci salju.
yang khas karena matanya berwarna merah dan kulit kecoklatannya ini tidak ditemukan di daerah lain. Kemudian ada kera salju yang ada di Jepang. Mereka biasa untuk berendam di onsen atau pemandian hangat di pegunungan di dekat gunung berapi. Ada juga salamander raksasa, lalu ada burung pegar hijau yang hanya ada di Jepang. Lalu, yang kalian mungkin banyak yang belum tahu, ada yang dinamakan dengan spider crab atau kepiting laba-laba yang punya ukuran panjangnya sangat besar. Yang lain ada hiu goblin. Lalu untuk flora, nah yang kalian lihat di sini ada Gunung Fuji. Itu juga salah satu gunung yang dianggap berkat bagi Jepang, sehingga pada saat-saat tertentu diadakan festival khusus untuk Gunung Fuji atas rasa syukur masyarakat Jepang. Flora tadi yang khas dari Jepang yaitu ada bunga sakura. Lalu yang khas yang lain dari Jepang, Jepang itu bergantung pada sektor industri, salah satunya sektor industri otomotif. Kalau kalian punya sepeda motor Honda, itu asalnya awal mulanya itu dari negara Jepang. Begitu juga dengan kendaraan, kalau kalian punya kendaraan bermerek Kawasaki, Suzuki, Yamaha, dan lain sebagainya. Itu produk buatan Jepang. Lalu, ada juga mobil. Industri mobil dari Jepang yang sudah mendunia, diantaranya ada mobil Honda tadi, yang lain ada Mitsubishi, atau biasa dikenal dengan 3 berlian merah. Lalu, ini tadi makna dari sakura. Kalau tadi sudah dibahas mengenai faunanya, di Jepang, sakura ini digambarkan dalam kimono, alat tulis, peralatan dapur. Nah, bagi orang Jepang, sakura merupakan simbol yang penting, dan ini terkait erat dengan perempuan. Sakura juga terkait dengan kehidupan, kematian, juga sebagai ekspresi ikatan antar manusia, keberanian, kesedihan, dan juga kegembiraan. Lalu, Jepang juga identik dengan adanya manga atau novel grafik. Biasa juga ditemukan komik. Salah satunya yaitu ada Naruto, ada One Piece. Yang ini juga menjadi penyumbang devisa negara Jepang, karena dari komik, bukan hanya komik, ada anime, ada juga merchandise yang dapat dijual, sehingga meningkatkan devisa dari atau pendapatan negara Jepang. Nah, kemarin yang sudah sempat dibahas, saya sampaikan lagi bahwa Jepang di sini ini terletak pada Ring of Fire atau cincin api. Karena Jepang memiliki banyak gunung berapi, sehingga seringkali terjadi gempa akibat aktivitas vulkanik. Bukan hanya karena aktivitas vulkanik, tapi karena adanya pergeseran lempeng, yaitu aktivitas tektonik, sehingga Jepang ini rawan terjadi gempa karena tadi aktivitas vulkanik dan tektonik. Lebih lanjut mengenai Ring of Fire. Tempat pertemuan antara 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng tektonik Pasifik. Yang kedua, lempeng tektonik Filipina. Yang ketiga, lempeng tektonik Eurasia. Banyak gunung berapi aktif dan juga menjadi banyak pusat peristiwa gempa. Sehingga di Jepang sendiri sudah diminimalisir apabila terjadi bencana, supaya jangan sampai menelan banyak korban. Karena ada aktivitas tektonik maupun vulkanik, bukan hanya gempa, tapi dapat juga terjadi tsunami. Nah, perkenalkan tampilkan mengenai lempeng-lempeng tektonik yang ada di dunia ini.
Saat ini kalian bisa melihat di sini ada Indonesia yang terletak pada lempeng Eurasia. Namun karena sering ada pergeseran lempeng atau benturan antara lempeng Eurasia, antara benua Eropa dan Asia, dan juga tumbukan dengan lempeng Australia maupun lempeng Filipina dan lempeng Pasifik, sehingga rawan terjadi gempa dan tsunami. Salah satunya tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Begitu juga dengan Jepang yang berada pada patahan antara lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik ini, sehingga rawan terjadi gempa. Namun, karena tadi Jepang masih memegang teguh semangat Bushido, bahwa mereka tidak patah semangat ketika semuanya sudah luluh lantak, mereka harus memulai lagi dari awal, mereka tidak patah semangat, mereka memulai dengan baru, meskipun dengan situasi yang sangat sulit. Nah, ini adalah salah satu akibat tsunami, di mana di Jepang ini sering terjadi, tapi masyarakatnya tidak pernah menyerah, dan juga sangat jarang terjadi korban, karena sudah ada sistem informasi geografis yang sangat canggih. Salah satu dampaknya diantaranya ada kapal yang naik ke daratan, bahkan naik ke sebuah bangunan. Lalu, ketika sudah ada informasi mengenai tsunami, seluruh masyarakat diungsikan, ada tempat khusus. Jadi meskipun harta benda mereka ini habis, lenyap, tetapi mereka selamat sehingga dapat memulai hidup baru lagi, meskipun tadi harus memulai dari awal dengan situasi yang sangat sulit. Itu tadi karena adanya semangat Bushido, sebuah kode etik kesatriaan dari golongan samurai. Nah, ini adalah salah satu bentuk rasa syukur dari masyarakat Jepang ketika mereka itu sudah selamat dari tsunami, meskipun harta bendanya itu hanyut, hilang, habis, tapi mereka masih selamat. Apa itu tsunami? Akan ulangi lagi, dulu sempat saya sampaikan, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Contohnya seperti gempa bumi. Gempa bumi dapat berupa aktivitas tektonik pun vulkanik. Gangguan ini membentuk gelombang menyebar ke segala arah dengan kecepatan mencapai 600 sampai 900 km per jam. Awalnya amplitudenya kecil, tapi semakin lama semakin besar ketika mendekati pantai. Nanti Pak Arkan akan sampaikan ada video yang cukup sederhana dari kok bisa, mengapa terjadi tsunami. Yang lain yang perlu kalian ketahui dari Jepang, yaitu Jepang masih memegang teguh tradisi, yaitu diantaranya mereka masih tetap mementaskan kesenian tradisional. Meskipun sudah zaman modern, mereka punya teknologi yang sangat tinggi, mereka tidak melupakan kesenian tradisional. Alangkah baiknya di Indonesia juga melakukan hal yang sama, meskipun kita menerima berbagai macam perubahan teknologi yang masuk ke Indonesia, kita juga tetap memegang tradisi, sehingga nanti dapat masih kita wariskan kepada anak cucu kita. Lalu, yang kemarin juga sudah, bahwa ibu kota Jepang itu terletak di Tokyo. Lalu pulau utama di Jepang sekaligus pulau terbesar adalah Pulau Honshu. Iklim di Jepang ini ada 4. Yang pertama, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi biasa disebut dengan haru, musim panas disebut dengan natsu, musim gugur disebut dengan aki, dan musim dingin uyu. Selain itu, ada istilah satu lagi ketika adanya musim penghujan atau suyu. Demikian yang dapat Pak Argan sampaikan mengenai negara Jepang. Apabila ada yang akan ditanyakan, nanti dapat melalui kolom komentar maupun melalui email, dapat juga melalui WhatsApp, sudah Pak Argan lampirkan di
akhir PowerPoint ini juga akan Pak Algen lampirkan di postingan. Akhir kata, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi, tetap di rumah aja. Kalau kalian terpaksanya harus keluar, jangan lupa memakai masker. Salam untuk keluarga di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurangan apapun, berkah dalam.